Bapak Yan Mandenas, anggota DPR RI, hubungi saya. Kakak Rom, ini saatnya kakak harus all out. Daerah Otonom Baru (DOB) Papua telah disahkan DPR RI pada tanggal 30 Juni tahun 2022 yang lalu, namun kini kembali menjadi ramai untuk diperbincangkan. Keramaian ini bukan hanya menyedot perhatian publik di tanah Papua, namun juga publik nasional akibat pernyataan Bupati Merauke Romanus Baraka yang viral di berbagai media sosial. Setelah itu saya pergi ke Pak Yan Mandenas, ke Pak Komarudin Watubun, saya dekati, semua yang ada di DPR, bayarannya itu yang mahal. Kalau saya sebut angka, KPK tangkap saya nanti. Saya harus bayar mahal. Demikian salah satu petikan dari isi video itu. Kemudian dalam video itu dilanjutkan dengan bahasa, itu dasarnya. Bermainlah saya di situ seperti pancing ikan. Akhirnya pasal itu diubah begitu UU Otsus direvisi, kata Bupati Merauke. Diketahui bahwa pasal yang dimaksud adalah usulan dari Presiden Jokowi sesuai Surat Presiden, Supres, yang dikirim ke DPR tanggal 4 Desember tahun 2020. Setelah Pansus Otonomi Khusus Papua terbentuk tanggal 21 Januari tahun 2021, dengan Ketua Komarudin Watubun. Lalu Pansus bekerja hingga tanggal 8 Juli tahun 2021, mengundang tim pemekaran Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari para bupati di Papua Selatan, tokoh masyarakat, anggota DPRD hingga tokoh agama dan lain-lain berjumlah sekitar 50 orang termasuk Bupati Merauke Romanus Baraka di dalamnya. Selama Pansus Otsus Papua bekerja hingga pengesahan, Bupati Merauke Romanus Baraka dan tim pemekaran Papua Selatan hanya satu kali diundang ke DPR RI. Berikut penyampaian Bupati Merauke, Romanus Baraka dalam pertemuan bersama Pansus Otsus Papua di gedung DPR RI yang digelar pada tanggal 8 Juli tahun 2021. Baik, terima kasih. Ya, diberi kesempatan, memang kita rapat untuk itu, jadi silakan. Dari Papua Selatan dulu, kalau sudah selesai nanti saya kasih ke Patiro, selesai baru kita dalami, forum dalami masukan. Silakan, dari Selatan siapa? Pak Bupati Merauke, silakan. Pak Ketua Pansus dan seluruh peserta pertemuan hari ini yang saya hormati, rekan-rekan para bupati dan saudara-saudara terkasih yang datang dari selatan, terima kasih sudah menerima kami di sini untuk bisa sama-sama dengar pendapat, dengar saran, melengkapi pekerjaan Pansus untuk kepentingan bangsa ini dan kepentingan Papua ke depan. Seperti sudah disampaikan secara rinci oleh Ketua Tim Pemekaran kami dari Papua Selatan, penambahan aja Pak untuk pertemuan ini khusus kepada Pansus berdasarkan RDP yang sudah dilakukan bertingkat di beberapa klaster wilayah di Papua, lalu dilanjutkan di sini. Saran kami untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Ketua Tim kami tadi, mari kita melihat Papua ini secara general. Kita memetakannya dengan baik. Kalau Papua ini terus kita memberi stigma yang tidak wajar dari aspek ketahanan maupun aspek Kamtipmas, atau bahkan sampai kepada aspek pembangunan lainnya, maka kita akan mendapatkan konklusi yang betul-betul sulit untuk kita memberikan telaah yang fundamental untuk memacu pembangunan dan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan di tanah Papua. Singkat kata, Papua ini tidak bisa dilihat umum. Kalau hari ini orang bilang di Papua tidak aman, sebenarnya harus ditentukan fokus tidak amannya di mana dan mengapa tidak aman di daerah itu. Jadi kita tidak bisa stigma Papua secara utuh.
kami di selatan sampai dengan hari ini tidak pernah ada keributan sama sekali. Kami di selatan merah putih sampai hari ini. Begitu. Dan catatan dari Otsus selama ini, seperti disampaikan oleh Ketua Tim, saya berpikir tidak mungkin satu gubernur ini akan bisa membangun Papua. Itu tak mungkin. Di selatan sendiri aja luas wilayah kita 1,3 kali Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa. 119.749 km persegi. Dan juga tidak ingin ada kata-kata orang Papua ini dikasih duit sampai bertriliunan, Papua kenapa tidak maju? Ini tidak mungkin. Pengalaman dalam RDP kemarin, saya menyampaikan bahwa sejak Otsus digulirkan, kalau dilihat rinci di semua kabupaten kota, misalnya di selatan, khusus untuk Merauke sebelum pemekaran, itu kita mendapat cuma kurang lebih sekitar 38 miliar tahun pertama. Dengan total wilayah 119.749 km, ini sesuatu yang lucu untuk bisa melaksanakan pembangunan. Jadi mau tidak mau dalam revisi Undang-Undang Otsus ini, sudah jelas bagi kita ada beberapa pasal, ada beberapa ayat tambahan yang memang betul-betul harus diakomodir atau harus ditambahkan, sehingga akan mendorong untuk bagaimana pembangunan di Papua bisa dilaksanakan. Ini harus dilakukan supaya besok kita lihat yang ribut di bagian wilayah mana, yang tenang di bagian wilayah mana, bagian wilayah Papua mana yang tidak maju, bagian wilayah Papua yang maju yang mana. Ini bisa kita melihatnya dengan baik. Kalau tidak kita lakukan seperti ini, kita akan jalan dengan satu gubernur, ini juga menjadi celaka. Jadi kesimpulannya, mau tidak mau, pemekaran harus dilakukan di tanah Papua. Ini harus dilakukan demi menjamin keberlangsungan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, dan khususnya menunjang untuk bagaimana kesejahteraan rakyat di tanah Papua terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu yang berikut seperti juga sudah disampaikan, perlu ada penegasan. Di Papua ada 6 wilayah adat. Saya pikir ini menjadi satu bottom untuk bagaimana kita mendesain pembangunan keberlanjutan di tanah Papua, khususnya dari aspek pemekaran. Ini menjadi salah satu dasar yang harus menjadi acuan. Sehingga kalau misalnya untuk selatan ada penambahan pegunungan bintang masuk, ini akan menjadi sesuatu yang tidak match. Baik dari aspek adat istiadat, attitude, behavior, kebiasaan hidup, etos kerja, ini juga akan sedikit mengganggu. Sehingga yang sudah disampaikan bahwa betul-betul wilayah Animha ini harus menjadi satu klaster pemekaran tersendiri. Saya kira ini catatan tambahan aja untuk melengkapi yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim kita tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati Merauke, Bupati Asmat, Bupati Mapi, silakan. Baik, makasih untuk Kasmat. Saya pikir sudah jelas.